bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 yang menyatakan di sana untuk kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Saya pernah sampaikan bahwa kita jangan seperti kembang api yang menyala sekali setahun, yang menjulang tinggi disaksikan orang banyak, tetapi kita mau sama seperti lampu yang menyala setiap hari dan dibutuhkan setiap hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama di malam hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 13 berdasarkan perikope. Namun kita akan renungkan firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-14 karena ayat 14 ini pun tidak terpisah dari ayat-ayat sebelumnya. Sekali lagi dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 saya akan baca dan mari kita dengarkan bersama. Di bawah perikop berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhanlah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya sapa teman-teman sekalian, shalom. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ulangan ini merupakan salah satu tulisan daripada Musa. Musa merupakan abdi Allah yang dipilih di tengah-tengah bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel keluar dari
ya, dipimpin, dikendalikan oleh Allah sehingga Musa bisa menuliskan ini. Bahkan juga dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-48 bahwa sebab ia atau Musa menulis tentang aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga benar diselesaikan oleh perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Musa menulis kelima kitab ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada bocah umur 15 tahun viral di media sosial yang kemudian dijuluki dengan sad boy, gitu kan? Dia dikenal dengan Fajar sad boy, ya. Dia viral karena dia putus cinta dengan pacarnya yang sudah jadi mantan, gitu loh. Ya, sudah jadi mantan. Dia begitu mendramatiskan atau mensedihkan sekali situasi kondisi ketika dia diputuskan sama ceweknya. Aduh, mau apa diputuskan sama cewek? Begitu loh. Saya begitu kagum apabila Fajar ini juga memiliki perasaan yang sama, yang begitu sedih ketika ia jauh dari Tuhan, ketika ia tidak lagi dekat dengan Tuhannya. Tetapi begitu mengecewakan jika si Fajar Sebo ini hanya sedih pada saat dia putus pacar gara-gara satu cewek. Luar biasa. Hanya ada dua kemungkinan. Dia begitu sedih juga ketika dia hubungannya dengan Tuhan terputus. Kemungkinan kedua juga tidak. Selanjutnya teman-teman, ada bocah yang menggantikan si Fajar ini dari kisah viral. Bocah umur 8 tahun yang begitu jenius menyalakan 7.000 peserta dari berbagai negara. Dan baru-baru ini dikabarkan dia menolak hadiah 1 unit mobil dan laptop. Benar-benar dia ini bukan juga dari orang kaya. Padahal makanannya tahu nggak? Cuma daun kelor. Tahu daun kelor? Ada yang bilang dunia tak selebar daun kelor. Daun kelor saya lihat di sekitar ini cuma ada di tetangga kami, di rumah kakaknya cewek di sana. Cuma ada di situ. Baru-baru gara-gara saya lihat siapa yang si Nono itu katanya pintar gara-gara itu. Saya ambil juga daun itu karena biasa kami makan juga di sana. Saya sering makan lagi minggu-minggu ini gara-gara saya lihat dulu videonya si Nono. Ya. Siapa tahu saya pintar. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nono ini menjadi seorang yang begitu bersaksi, begitu luar biasa kesaksiannya karena dia seorang Kristen. Ketika dalam di media TV ada siapa ya, maksudnya bertanya kemudian dia menjawab gitu ya, siapa ya? Apa namanya ya? Yang membawa acara begitu toh, pembawa acara. Presenter gitu. Ya. Oke, jadi si presenter ini teman-teman dia bilang ke Nono, coba kasih sampaikan dulu pesan kepada kamu punya teman-teman. Kemudian dia bilang begini, supaya pintar, baca Alkitab, berdoa, minum air kelor, belajar masing-masing dengan dia agama sendiri. Teman-teman, saya begitu terkagum-kagum dan terheran-heran bahwa apa? Yang pertama dijunjung tinggi adalah ketaatan kepada Tuhan. Sehingga tema perenungan kita malam hari ini teman-teman adalah ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan. Dia tidak malu bersaksi di hadapan banyak orang di media televisi bahwa yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa firman Tuhan ya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ada di dalam Mazmur pasal 119. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Nono ini seorang yang jenius di bidang matematika, maka malam hari
aljabar, logaritma, statistika, apa itu semua itu sudah hilang oleh saya maksudnya. Ya, teman-teman. Tapi di matematika juga melibatkan pikiran kita. Yang masih SMP mungkin belum belajar, tapi yang sudah dulu di bangku SMA pasti sudah belajar tentang logika matematika. Sudah belajar? Logika matematika sudah belajar? Belum? Aduh. Ya SMA itu saya juga dulu, tapi hanya kalau yang pertama-pertama saja paham, tapi udah ke bawah dari. Ya, di logika matematika teman-teman ada rumus konjungsi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi. Kita tidak bahas konjungsi, disjungsi dan diimplikasi. Kita bahas implikasi. Teman-teman, rumus implikasi itu jika P maka Q, jika titik-titik maka titik-titik. Ya, mungkin pakar matematika yang menciptakan, yang menemukan rumus ini teman-teman belajar dari Musa. Karena Musa, kita perhatikan ayat 1, dia menuliskan hal yang demikian. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Teman-teman, begitu banyak perintah Tuhan. Alkitab ini mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu merupakan firman Tuhan, bukan sebagian dari firman Tuhan. Tapi merupakan Alkitab adalah firman Tuhan, bukan sebagian firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya koreksi sedikit ketika teman-teman kalau background kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, itu agak begitu menggelitik ya di jiwa kita. Karena apa? Firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan bilang sebagian. Karena orang akan memahami bahwa Alkitab hanya merupakan sebagian dari firman Tuhan. Padahal Alkitab adalah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika yang pertama adalah jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Jika yang kedua teman-teman, nanti kita bahas makanya atau hasilnya. Jika yang kedua terdapat di dalam ayatnya yang kedua, jika engkau mendengar suara Tuhan, diulang lagi. Jika engkau mendengar suara Tuhan. Di ayat yang ke-9 diulang di sana, dilanjutkan. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, selain kita dengar, kita lakukan. Karena ada orang yang melakukan hanya dengan satu kali, tapi firman Tuhan bilang jangan cuma satu kali, terus continue, artinya berkelanjutan. Ya, berpegang. Kalau kita sudah pegang erat itu firman Tuhan, maka itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hidup menurut jalan yang ditujukannya. Jadi apa yang kita sudah pegang itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman, yang selanjutnya, diulang lagi, ada pengulangan, ada hukum struktur pengulangan di sana di ayatnya yang ke-13 bagian B. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan, ini lagi mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi sudah 3 kali diulang, mendengar dan melakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Allah lain. Ini yang dikatakan dengan rumus jika titik-titik. Ada tadi jika mendengar, berpegang, mendengar, melakukan dengan setia, berpegang, kemudian tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak menyembah Allah lain atau beribadah kepada Allah lain. Karena bangsa Israel sampai saat ini dikenal sebagai bangsa yang tegar ini, lalu kemudian tengok begini. Begitulah iman mereka. Apabila banyak kesulitan yang mereka rasakan, kesulitan masalah yang mereka hadapi, sudah mereka cari Tuhan lain, mereka menyembah patung. Sama seperti di kota Efesus, mereka menyembah dewi kesuburan atau dewi Artemis. Padahal mereka punya Tuhan yang luar biasa, sumber segala berkat. Teman-teman, tadi di rumus jika P maka Q. Q-nya kita perhatikan, begitu banyak berkat-berkat yang
kekuatan, diberkati pekerjaan kita, diberkati keluarga kita. Masa depan kita penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ibrani pasal 13 ayat 22. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi yang kita mencari, apalagi yang kita cari, sudah ada di hadapan. Sudah ada. Dikatakan diberkati lah pekerjaan. Nah, diberkati pekerjaan kita. Kalau sudah diberkati, apalagi mau dicari? Ya, diberkati ketika kita di kota, ketika kita di ladang, keberadaan kita di mana? Diberkati oleh Tuhan. Jadi di sana teman-teman, kali akan kita perhatikan beberapa kata yang diulang-ulang, diberkatilah. Dan orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang berbahagia. Karena di luar daripada Allah, di luar daripada Kristus, tidak ada kebahagiaan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan makin naik dan bukan turun. Tapi terkadang teman-teman, begitu banyak orang yang mengharapkan berkat dulu datang, baru nanti saya taat. Iya, nanti kalau sudah Tuhan berkati, saya berdoa, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya tahun ini supaya berkat melimpah di ladang saya, sawah kami, jangan sampai ada ulat-ulatnya. Tuhan sudah kasih teman-teman. Nah Tuhan dalam doanya ini ya sudah diberkati Tuhan, supaya tidak ada ulat-ulatnya, supaya tidak ada yang mengganggu tanaman-tanamannya, hasil panennya berbuah melimpah. Dan saya akan berjanji di hadapan Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Anugerahkan saya pekerjaan, tapi fakta dan realita berkata, ketika hasil dari usahanya diberkati Tuhan, justru dia akan lupa akan janjinya. Banyak orang yang sudah diberi pekerjaan, tapi hari Minggu juga dipakai untuk bekerja. Di jam-jam PA mulai dari jam 7:30 sampai jam 9 ada pekerjaan yang paling menghasilkan jutaan rupiah sehingga tidak boleh tinggalkan. Padahal tadi janji di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita ini, jika kita mau taat kepada Tuhan, jika taat, maka akan sukses sesuai dengan tema perenungan firman Tuhan. Ya. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah rancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita melenceng, ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan alihkan berkat itu dari kita untuk orang lain. Ya, jadi kita selalu menyanyikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita imani itu, jangan kita cuma nyanyi doang. Kita tahu kalau kita kepada Tuhan. Ya, mari kita senantiasa mendengar perintah Tuhan, melakukan dengan setia, dan jangan murtad. Artinya murtad ini meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain, beribadah kepada Allah lain. Maka janji-janji Tuhan yang menjadi bagian kita. Ya, jadi kalau orang NTT bilang teman-teman ada di iklan TV sumber air Sudekat, artinya apa? Sebelumnya itu teman-teman, mereka begitu kesulitan dalam air bersih. Teman-teman, ketika mereka katakan sumber air Sudekat, mereka begitu bersuka cita. Demikian kita sudah tahu